Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang ngerasa, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 31 Januari 2021 Miladiah, atau bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu, dipancarluaskan dari gelombang 102,3 Rasa FM. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menguatkan dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan keselamatan, keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Terlebih tentu di tengah-tengah wabah dan musibah dari pandemi yang belum berakhir ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan tentu saja mengangkat wabah dan musibah ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sa'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan kasih, semoga doa kita senantiasa menjadi kekuatan hidup bagi kita, untuk senantiasa menjadi pondasi untuk kita jadikan landasan hidup, bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat sumber pemberi pertolongan dan perlindungan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita hiasi hidup dan kehidupan kita dalam ketaatan menjalankan aturan Allah, sebab inilah bagian dari langkah awal untuk menghadirkan kemuliaan. Tidak ada hasrat walaupun sejenak dalam diri kita untuk berpaling, apalagi mendustakan dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar batasan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada pula lintasan dalam pikiran kita untuk mendustakan ayat-ayat Allah, apalagi menentang dan menantangnya. Sebab kita yakin betul bahwa aturan-aturan Allah adalah aturan yang akan membawa kita pada derajat kemuliaan hidup, dari apa yang tentu senantiasa menjadi bagian utuh untuk senantiasa memberikan nilai hidup yang makin tenang, nilai hidup yang makin memberikan pencerahan, kemuliaan, keberkahan yang tentu nanti akan kita dapatkan bukan hanya di dunia kini saja, tapi juga tentu di akhirat nanti. Dengar asik, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita Islam sebagai kekuatan moral, ya, Islam sebagai kekuatan moral. Kita akan baca surah Al-Hujurat, surat yang ke-49, ya, surah ke-49, dimulai pada ayat yang ke-10 insyaallah hingga ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu
la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismus fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Buruk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahm akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dengan kasih, inilah ayat-ayat yang kita baca di surah Al-Hujurat ya, di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Oh, ini satu lagi ya, ini di ayat ke-13 ini, maaf ada yang terlewat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dengar kasih, melewati ayat-ayatnya tentu saja kita senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan oleh Allah SWT, terus membuka hati dan pikiran kita pada ayat-ayat Allah yang akan senantiasa mengantarkan kita pada derajat kemuliaan. Pada nilai hidup yang tentu saja akan makin menguatkan kita sebagai manusia yang layak dikatakan sebagai manusia. Potensi akal dan fikir yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kita, demikian juga tentu saja ruhiyah dari kesadaran untuk bisa memilah dan memilih mana perkara yang hak dan mana perkara-perkara yang batil. Ini akan makin memancarkan hidup dan kehidupan kita pada kemuliaan hidup sebagaimana yang kita harapkan. Mulia atau tidaknya kita tentu bergantung kepada bagaimana kita mengoptimalkan potensi hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Potensi akal, potensi fikir, dan tentu saja tuntunan dari agama ini yang kemudian mengantarkan kita kepada motivasi dari semangat hidup untuk terus berjalan pada jalan hidup yang mulia, lagi dimuliakan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dengar kasih, kalau kita baca ayat ke-10 di surah Al-Hujurat ini, tentu saja ini menjadi sebuah gambaran utuh tentang keberadaan seorang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Bahwa mereka dipertemukan, mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bingkai akidah. Dengan kekuatan akhlak juga yang tentu saja akan makin menguatkan mereka untuk menjadi saudara. Ya, saudara dalam makna yang sesungguhnya.
bukan hanya sekedar saudara dalam makna nasab gitu ya, karena lahir dari rahim yang sama. Tapi bagaimana juga menghadirkan sisi lain dari kekuatan hidup, bahwa mereka dibingkai dengan kekuatan akidah dan akhlak. Sehingga inilah yang kemudian memancarkan hidup dan kehidupan seorang muslim yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah SWT untuk menempatkan saudara-saudaranya seiman ini sebagai saudaranya. Oleh karena itu, hendaknya senantiasa menciptakan kedamaian. Bahkan kalaupun toh ada yang kemudian terjebak di dalam perselisihan, maka hendaknya mereka diantaranya harus bisa mengislahkannya, harus bisa mendamaikannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengantarkan hamba-hambanya untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan. Dan ketakwaan itu adalah cermin hidup yang akan memberikan kemuliaan serta menghadirkan rahmat. Artinya bahwa hanya mereka yang bertakwa kepada Allah adalah mereka-mereka yang tentu pasti hidup dan kehidupannya senantiasa berjuang untuk mencari kedamaian. Oleh karena itu di antara mereka yang memiliki pijakan akidah dan akhlak yang sama tentu akan makin terkuatkan, terkokohkan untuk benar-benar saling bahu-membahu, saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dengar asih, berselisih atau bersih tegang sehingga terjadi konflik antara satu saudara dengan saudara yang lain, terlebih ketika ini adalah ikatan akidah dan akhlak, maka tentu hal itu harus segera didamaikan, harus segera diislahkan. Kenapa? Sebagaimanapun tentu saja kekuatan akidah dan akhlak ini adalah menjadi pondasi. Tidak selayaknya bagi seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain saling benci-benci, saling sikut-menyikut. Apalagi kemudian ada iri, ada kedengkian. Bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan menghadirkan rahmat ini ditandai dengan menghadirkan nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai yang memancarkan semangat untuk bisa menghadirkan saudara yang seiman ini benar-benar sebagai pondasi yang saling menguatkan. Sehingga apa yang diungkapkan dengan kalimat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena memang mereka dipertemukan berlandaskan kepada akidah, sehingga pantang bagi mereka tentu untuk bercerai-berai, pantang bagi mereka untuk berpaling dari nilai-nilai akidah tersebut. Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sebagai pijakan tentu akan senantiasa menjadi petunjuk hidup, akan menjadi pedoman dan jalan cahaya di dalam kehidupannya. Sehingga kalau ada salah satu di antara mereka yang berselisih faham, maka tentu saja hal itu akan segera didamaikan, akan segera dimusyawarahkan, sehingga di antara mereka berdua kembali damai, kembali ikhlas, dan kembali tentu saja membangun semangat islah, semangat untuk berdamai, tidak lagi meneruskan hal-hal yang justru bisa mengeruhkan keadaan. Sehingga konflik yang terjadi tentu saja ini bisa segera berangsur pulih. Kenapa Allah SWT di dalam lanjutan ayat ini juga mengingatkan kembali kepada kita, fa'aslihu baina akhwaikum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Artinya ketika ada di antara mereka yang berselisih. Kemudian wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ya karena memang perselisihan itu akan mendatangkan perkara-perkara yang buruk. Hanya akan melemahkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Sehingga mereka-mereka yang bertakwa adalah mereka-mereka yang pasti mendapatkan rahmat. Adapun cermin mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka yang tatkala mereka berpijak
kepada semangat untuk mendapatkan kehidupan yang tenang dan tentram, maka pasti mereka akan memposisikan saudara-saudara yang seiman untuk senantiasa menjadi landasan bagi mereka untuk hidup di dalam perdamaian. Senantiasa islah gitu kan. Samping ikhlas tentu saja ini juga harus selalu terbangun di dalam kehidupan. Oleh karena itu tidak berlebihan ketika Rasulullah SAW memberikan panduan hidup bagaimana hubungan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang antara satu bagian dengan bagian yang lain saling mengokohkan. Jadi kalau sudah terjadi konflik, kalau sudah terjadi kondisi yang tidak damai antara satu saudara dengan saudara yang lain, ya tentu ibarat bangunan berarti ini akan menggoyahkan. Bahkan bisa menjadikan bangunan itu runtuh karenanya. Bahkan di dalam keterangan hadis yang lain dikatakan al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu diibaratkan, diumpamakan seperti satu tubuh. Jadi ketika ada salah satu di antara anggota tubuhnya yang sakit, maka anggota tubuh yang lain pun bisa merasakannya. Nah, kalau seorang itu sakit gigi seumpamanya, maka tentu tatkala ia sakit gigi, yang akan bereaksi bukan hanya giginya yang sakit itu saja, tapi badannya juga tentu akan merasakan tidak nyaman. Kondisi fisiknya juga merasakan hal-hal yang tidak enak. Sehingga kemudian dia merasakan demam. Nah demikianlah sesungguhnya pancaran hidup dari mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Tatkala mereka berhadapan dengan saudara-saudaranya yang memiliki dasar pijakan akidah dan pondasi akhlak yang sama, maka tentu mereka akan memandang saudara mereka ini betul-betul sebagai saudara di dalam makna yang sesungguhnya, yang dipertemukan karena keimanan, yang dipertemukan dikarenakan nilai-nilai akhlak yang sama. Sehingga pantang bagi mereka untuk terus-menerus berada di dalam iri dan dengki. Pantang bagi mereka untuk berkonflik. Pantang bagi mereka untuk saling memusuhi. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa keimanan itu ditandai dengan adanya semangat untuk menghadirkan seorang muslim yang memiliki pijakan akidah yang sama betul-betul sebagai saudaranya. Sehingga dia akan senantiasa menciptakan sifat islah, begitu kan, sifat damai di dalam kehidupannya. Karena tidak berlebihan ketika kita juga kemudian melihat bagaimana Allah SWT merintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Karena takwa itulah yang nanti akan menghadirkan rahmat di sisi Allah SWT. Wattaqullah la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah, maka tentu saja kita harus senantiasa siap berdamai dengan saudara kita yang seakidah, yang seiman, begitu ya. Terutama jangan sampai terjadi konflik, jangan sampai terjadi permusuhan, saling sikut, saling jegal, apalagi sampai muncul sifat-sifat iri dan dengki. Karena itu bukanlah gambaran diri mereka yang beriman kepada Allah SWT. Kalau sudah timbul sifat iri dan dengki, yang muncul adalah karakteristik senang kalau melihat orang lain susah. Demikian juga susah kalau melihat orang lain senang. Jadi selalu saja diusahakan bagaimana caranya agar orang itu bisa susah, agar orang itu bisa jatuh. Nah inilah iri dan dengki. Maka sifat-sifat seperti itu pendengar saya tidak akan muncul pada hamba-hamba Allah yang menyatakan dirinya benar-benar beriman kepada Allah. Menempatkan dan memposisikan orang-orang muslim ini sebagai saudaranya. Sehingga dia tidak akan pernah melakukan tindakan, perbuatan, apalagi kata-kata yang kemudian melecehkan saudaranya. Jadi jauh begitu ya dari apa yang
terjadi pada mereka-mereka yang mulutnya mulut ember gitu ya, yang cenderung terus saja melakukan tindakan-tindakan yang tatkala dia berujar, tatkala bertutur kata selalu menyakitkan saudaranya. Apalagi kalau sudah mancing-mancing gitu ya, piambekeun gitu ya. Selalu saja berusaha untuk melontarkan kalimat-kalimat yang kontraproduktif begitu ya kata kita. Nah, ini sangat jauh ya. Jadi dari situ saja sudah terlihat. Jadi kalau ada orang yang kemudian kata-katanya selalu kontraproduktif, melecehkan Islam, walaupun dia mengaku Islam, sebetulnya dia bukan lagi menjadi bagian dari seorang Muslim. Tapi seorang Muslim itu akan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang melecehkan saudaranya. Ya, apalagi dengan tujuan-tujuan untuk memancing-mancing agar umat ini berada pada putaran kehidupan yang terus-menerus berselisih atau berkonflik. Justru kalau sifat-sifat itu dimunculkan, selalu ingin melihat orang lain bertengkar, selalu ingin melihat orang lain berkonflik, jangan-jangan sudah ada sifat kemunafikan di dalam dirinya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, dimulai dengan sikap menjauhkan diri dari upaya untuk mengolok-olok. Kalau sudah saling ledek gitu ya, kalau sudah saling memperolok-olok, ya pasti akan timbul sikap-sikap yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu di ayat yang ke-11 pendengar saya, Allah SWT mengisyaratkan kembali kepada kita, masih di surah Al-Hujurat ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu pasti respon begitu ketika disuruh oleh Allah SWT. Apa yang kemudian Allah ingatkan? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Nah, terutama di sini juga ada kalimat wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya kan? Dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, gitu kan? Kenapa? Sebab di sini digambarkan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, karena panggilan-panggilan yang buruk itu adalah panggilan-panggilan dari kalimat-kalimat yang menggambarkan jauhnya dia dari keimanan. Kan? Oleh karena itu wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi sifat mengolok-olok, ngaledek gitu ya, menghina gitu kan, selalu ngeyel, selalu aja cari-cari alasan dan cari-cari celah untuk membuat saudaranya marah begitu ya. Ini kan tentu saja sikap-sikap yang tidak baik. Mereka yang beriman itu kan memang bukan pribadi yang tidak bisa marah, dia juga bisa marah. Tapi tentu saja pribadi yang beriman itu tatkala ia marah juga dia bisa mengendalikan dan menjaga emosinya, mengelola emosinya dengan benar. Kapan dia harus marah, kapan dia harus meredam marahnya. Tapi juga sangat manusiawi begitu ketika orang terus diperolok-olok, lantas kemudian dia juga marah, ya pasti itu adalah bagian dari fitrahnya. Nah, oleh karena itu tentu saja ini hal-hal yang bisa mendatangkan perilaku atau perbuatan yang tidak menyenangkan harus dihindarkan. Ini kan sifat mengolok-olok itu harus dijauhkan ya. Jadi tahu ngadeketan begitu, jangan sampai cari-cari masalah lah gitu kan. Apalagi kalau kemudian ini sudah menimbulkan hal-hal yang pada ujungnya timbul kebencian. Oleh karena itu Allah SWT mengisyaratkan bahwa kenapa mereka yang beriman itu jangan memiliki perilaku suka mengolok-olok. Sebab bisa jadi mereka-mereka yang diperolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang suka mengolok-olok. Ya kan? Sebagaimana halnya juga jangan suka manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya kan juga penting ya dipahami siapapun begitu ya, dimanapun, dan
dengan derajat apapun, tidak boleh saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Walaupun seorang itu sangat benci, kan teresap, sebel gitu kan pada orang tersebut, tidak boleh sampai kemudian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Apalagi ya tentu saja sudah menghina kepada fisik. Ini kan ya istilah kita sekarang kan sebut dengan rasialis ya Mas Ahyu, tidak boleh begitu ya. Kenapa? Sebab Islam mengajarkan kepada hambanya begitu ya untuk betul-betul berada pada pijakan hidup di mana seseorang ini diciptakan oleh Allah SWT dengan proses kejadian yang sempurna. Kalau kemudian kita meledek orang berarti kita meledek yang menciptakannya, gitu kan? Artinya seakan-akan dirinya itu paling hebat, padahal kehebatan dirinya tentu saja ini juga karena Allah SWT yang memberikan kepada dirinya kelebihan. Jadi kalau kemudian seorang memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, gitu kan? Ini kan tentu saja tidak mencerminkan keimanan. Sebab Allah SWT menyatakan bahwa seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah keimanan. Artinya kalau orang sudah terbiasa memberikan gelar-gelar yang buruk, ya artinya dia tidak lagi memposisikan keimanan di dalam dirinya. Jadi toh ngomong iman lah gitu kan, kalau kemudian dia suka membuat predikat, gitu, lakob, gitu, gelar-gelar kepada orang lain dengan gelar-gelar yang buruk. Ya. Apalagi sampai kemudian sudah menyerempet kepada unsur fisik begitu ya, disarwakeun jeung binatang gitu ya, disamakan dengan hewan. Ini kan jelas sudah bukan sifat-sifat manusia yang manusiawi begitu ya. Jadi bagaimanapun bencinya, bagaimanapun dia tidak sukanya, tidak boleh betul memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk begitu ya. Makanya di dalam pergaulan ini pendengar AC, moralitas Islam ini memposisikannya pada hal yang sangat luar biasa ya kan. Karena itu pantas kalau kemudian Islam dikatakan sebagai agama yang menjunjung tinggi moralitas. Sebab bagaimanapun manusia itu ditempatkan pada posisi yang benar-benar terhormat begitu ya. Sebab beda dengan binatang sehingga tidak boleh kemudian disamakan dengan binatang. Oleh karena itu kata Allah, wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Dan barang siapa tidak bertobat, artinya mereka yang terus-menerus memperolok-olok, mereka yang terus saja menggunakan lakob atau gelar-gelar yang tidak baik kepada sesamanya, maka tentu mereka itu masuk kategori orang-orang yang zalim. Jadi ketika mereka tidak menghentikan sifat perbuatan mereka untuk mengolok-olok, kemudian tidak juga menghentikan perbuatan mereka untuk memberikan gelar-gelar yang buruk begitu ya. Artinya ketika mereka terus-menerus memberikan gelar-gelar yang buruk kepada sesamanya, maka berarti dia sudah masuk kategori orang yang zalim. Kenapa Allah SWT sampai mengisyaratkan hal ini? Karena tentu saja ini adalah sebagai bentuk preventif pencegahan. Tong neangan pipaseaeun begitu kan. Jangan mencari-cari sesuatu perkara yang nanti bisa menimbulkan konflik. Jadi kalau hal itu akan menjadi sumber konflik, ya jangan didekati. Makanya Al-Quran kenapa di ayat yang ke 11 ini kan mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada mereka beriman. Artinya mereka beriman itu pasti akan menjauhkan diri dari sifat-sifat suka mengolok-olok. Ya, dia tidak akan mungkin menggunakan gelaran-gelaran atau lakob-lakob kepada orang lain dengan gelar-gelar yang buruk. Ya kan? Jangan sampai kemudian ada ungkapan-ungkapan yang diberikan layaknya itu kepada binatang, kemudian diberikan panggilan itu kepada mereka. Jelas ini menggambarkan hal yang buruk. Dan tentu saja ini adalah bagian dari preventif ya, pencegahan. Ya, tidak boleh seorang itu kemudian merasa terhina, yang kemudian akhirnya dia juga balik menghina. Dan ini kan juga bisa berkembang pada konflik yang lebih besar lagi, gitu kan. Terjadinya perang saudara, terjadinya perang antar warga. Ini kan biasanya dari upaya-upaya yang diawali dari saling ledek-meledek, saling olok-mengolok. Luar biasa ya, ajaran Islam ini sejak awal sudah mengisyaratkan kepada kita untuk menjauhi sifat itu. Termasuk juga prasangka buruk, ya goreng hati, goreng sangka. Ini kan juga penyakit ya, yang bisa menimbulkan masalah di dalam kehidupan. Kayaknya di ayat 12 dinyatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
Wahai orang yang beriman, diawali lagi dengan seruan iman begitu. Jauhilah prasangka, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antaramu yang menggunjing sebagian yang lain. Ini ada 3 hal ya yang diingatkan di ayat ini. Yang pertama, seruan keimanan. Ya. Orang yang beriman itu pasti dia akan menjauhi dari prasangka-prasangka buruk ya. Suudzon begitu ya. Jadi dalam dirinya selalu menanamkan sifat husnudzon, berbaik sangka. Kemudian jangan mencari-cari kesalahan gitu kan. Jangan suka mencari-cari kesalahan, diteangan kesalahan itu kan. Untuk apa ya? Untuk dijatuhkan. Nah, kalau sudah timbul hal seperti ini berarti dia sudah memiliki sifat iri dan dengki. Nah, akhirnya akan muncul ya sifat-sifat kemunafikan di dalam dirinya. Seorang yang menyatakan dia beriman kepada Allah pasti akan menjauhkan diri dari prasangka buruk kepada saudaranya. Apalagi sampai kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini yang kemudian juga harus senantiasa kita jaga. Kenapa? Sebab ketika seorang itu suka berprasangka buruk, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain, diteangan kesalahannya gitu kan, agar bisa hancur, agar bisa rusak, maka Allah SWT menyatakan, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati, gitu kan? Tentu kamu rasa jijik, ya kan? Ini sampai digambarkan seperti itu. Jadi orang yang suka mengolok-olok, orang yang suka berprasangka buruk, apalagi terus-menerus mencari-cari kesalahan orang lain, itu kan diumpamakan dia ini sedang makan daging saudaranya yang sudah mati. Yang tentu saja kita akan merasa jijik begitu melihatnya. Jadi ini gambaran keburukan ya pendengar saya, bahwa mereka-mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya masuk kategori orang-orang yang buruk begitu ya. Sehingga digambarkan bahwa mereka yang suka melakukan tindakan-tindakan yang digambarkan pada ayat ini dengan prasangka buruk begitu kan. Kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, ya tidak hanya dipandang sebagai perbuatan dosa, tapi juga tentu akan menjadi celah runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Ya kan? Kalau sudah tidak lagi harmoni, tidak lagi ada perdamaian di antara mereka, ya tentu saja nanti akan bisa timbul konflik, bahkan perpecahan yang lebih besar lagi ya. Istilah kita chaos begitu ya, kekacauan. Kalau sudah seperti itu ya jangan diharap bisa terselamatkan gitu kan jiwa. Ya pasti yang terjadi adalah upaya untuk saling menjegal, upaya untuk saling membunuh. Ya karena apa? Karena dianggap sebagai lawannya untuk kepuasan hawa nafsunya. Oleh karena itu sejak awal setelah memberikan preventif pencegahan sebelum terjadi, maka hindarkan, jauhi prasangka, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, betul kan? Makanya Islam mengajarkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum kamu dihitung oleh orang lain. Artinya apa? Menghisab diri, mengevaluasi, mengoreksi. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, coba tunjuk diri kita sendiri. Jangan-jangan kesalahan kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang kita tuding kesalahan-kesalahannya itu. Ini kan luar biasa begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini selalu melihat orang lain itu dengan keburukannya. Sementara kita tidak melihat keburukan yang ada pada diri kita ini justru jauh lebih banyak lagi. Jika perilaku atau perbuatan seperti ini masih dilakukan, ya tidak jauh beda begitu gambarannya seperti seseorang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Maka tentu saja kita juga akan merasa jijik karenanya. Allah juga kemudian mengulang kalimat takwanya di ayat ini. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kenapa ada kalimat takwa? Kalimat takwa artinya kalimat yang menggambarkan ketaatan. Jadi kalau orang itu sudah taat kepada perintah Allah, pasti dia akan menjauhkan perbuatan-perbuatan dari perkara-perkara yang buruk begitu ya. Jadi tidak akan dia berada atau bersanding pada nilai-nilai keburukan. Karena orang bertakwa pasti dia akan senantiasa berada pada nilai-nilai kebaikan. Dan Allah SWT tentu saja Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita tahu itu adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, cepat-cepat memperbaiki diri, gitu ya. Jadi tidak istilahnya menganggap enteng
apalagi sampai membanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, saya akan menghina cuma dengan kalimat ini, dibandingkan dia kalimat-kalimatnya lebih pedas, lebih menghina. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya kalau sudah mengandung hinaan, rek saeutik rek loba sarua wae, begitu kata orang Sunda. Jadi sama aja begitu, kalau sudah merupakan bagian dari penghinaan, ya tentu saja harus dihindarkan. Ya. Jadi kalau sudah bicara tentang HAM, ya, hak asasi manusia, sebetulnya Islam sejak awal sudah betul-betul memposisikan manusia itu pada derajat yang harus dimuliakan, sehingga tidak boleh satu manusia dengan manusia lain saling menghina. Ya, apalagi tadi menggunakan lakob itu, gelar-gelar yang buruk begitu ya, disamakan dengan binatang, apalagi sampai kemudian menggunakan kata-kata yang ya kalaupun toh kemudian dengan berdalih tidak dimaksudkan ke arah sana, tapi kalau kalimatnya ke sana ya pasti orang akan memiliki penguatan, pasti maksudnya ke sana, pasti maksudnya adalah untuk menghinakan. Maka hal seperti itu pun juga tentu saja harus dijauhkan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, di sini ada seruan dengan kalimat ya ayuhan nas, bukan hanya kepada mereka beriman, tapi juga kepada manusia secara umum. Yang beriman maupun yang ingkar selalu diingatkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan. Kemudian berkembang biak begitu ya, artinya makin melebar dalam komunitas kebangsaan dari suku-suku bangsa yang beragam. Yang kemudian mereka menjadi bagian dari aneka warna suku dan bahasa begitu ya. Dan Allah SWT isyaratkan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Jadi walaupun manusia itu kemudian makin tumbuh dan berkembang dengan berbagai komunitas suku dan bangsa, yang dilihat itu bukan pada komunitas suku dan bangsanya, bukan pada banyaknya manusia yang lahir, tapi lebih kepada ketakwaannya. Sehingga yang membedakan satu suku bangsa dengan bangsa lain itu bukan karena warna kulitnya, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatannya, tapi lebih kepada ketakwaannya. Ini yang kemudian harus menjadi dasar pijakan hidup. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maknanya bahwa jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar batasan Tuhan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah Maha teliti. Sehingga jangan sampai kemudian tindakan-tindakan kita justru menimbulkan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan, apalagi kehancuran bagi dirinya dan kehancuran bagi orang yang lainnya. Jadi jauh sebelum terjadi perkara-perkara yang menimbulkan kebencian, jauh sebelum terjadi perkara-perkara yang bisa menimbulkan perang saudara, apalagi kemudian hilangnya nyawa, maka Islam senantiasa mengawali dengan seruan keimanan, kemudian mengingatkan manusia, terutama tentu saja bagi mereka beriman, untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat yang buruk. Karena sifat-sifat yang buruk itu tentu akan menjadi awal bagi terjadinya malapetaka. Dan ini yang kemudian senantiasa diingatkan oleh Allah. Maka beruntunglah, berbahagialah bagi kita selaku seorang muslim, karena diberikan tuntunan oleh Allah dengan Al-Quran ini, yang dengan Al-Quran ini tentu saja memandu hidup dan kehidupan kita makin lurus pada jalan hidup yang makin mulia dan dimuliakan. Karena mulia atau tidaknya kita tentu bergantung kepada bagaimana kita hidup di dalam ketaatan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa kita sudah ada di penghujung agenda kita mohon pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan bagi kita. Mari kita hiasi hidup kita dengan akidah dan dengan akhlak yang mulia.
Bagaimana kita senantiasa berusaha untuk bisa memposisikan diri kita sebagai manusia yang layak dikatakan sebagai manusia, sehingga harkat martabat kita memang betul-betul sebagai manusia, sehingga kita tidak akan dikategorikan sebagai orang yang rendah. Sebagaimana ketika Allah SWT mengumpamakan dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Tentu saja itu akan terjadi manakala kita tidak bisa menjaga eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia yang layak dikatakan sebagai manusia. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah